Dan kita akan devotion pagi hari ini. Sebelum kita melakukan pembelajaran pada pagi hari ini sampai nanti siang, kita sama-sama berdoa dan memuji nama Tuhan. Mari sama-sama kita memuji namanya. Sebelumnya kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, hari yang dahsyat dan luar biasa, karena kasih-Mu tercurah dalam hidup setiap kami, dan Engkau selalu menolong setiap kami Tuhan. Pribadi lepas pribadi Kau yang tolong Tuhan. Apapun kondisi kami, Engkau yang tolong setiap kami Tuhan. Karena kami tahu Engkau yang memegang tangan kami, Engkau yang menguatkan kami, dan Engkau yang melindungi dan melingkupi kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Bisa
Terima kasih Tuhan. Kalau harapan bagi setiap kami, Roh Kudus Kau yang tolong setiap kami sebentar lagi yang mau mendengarkan suatu kebenaran firman Tuhan-Mu Tuhan. Biarkan sharing atau firman yang disampaikan dari hamba-Mu bisa menjadi rema bagi hidup setiap kami satu demi persatu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, berkati, turunkan roh pengertian akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom, selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabar kalian di rumah? Pasti kalian luar biasa ya anak-anak. Kita berdoa di masa pandemi ini semuanya sehat semuanya ya. Oke, untuk pagi hari ini Miss Ulan akan menyampaikan sharing ya kan. Kita belajar bersama-sama tentang firman Tuhan ya. Di dalam ayat hafalan kita pada minggu ini adalah di dalam Kolose 2 ayat yang ke-7. Miss Ulan bacakan. Kolose 2 ayat yang ke-7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Di sini Miss Ulan ambil judul, jadilah tanaman Tuhan yang berakar kuat. Ya kan? Sebagai perumpamaan, ya, ada dua pohon yang ditanam. Salah satunya ditanam di lahan yang di tengah-tengah pekarangan. Kemudian yang satu ditanam di pinggiran aliran sungai. Ya. Pohon yang tumbuh di dalam di lahan itu dia bertumbuh dengan subur dan menjulang tinggi. Karena apa? Akar-akarnya itu kuat ke dalam tanah mencari sumber air. Sedangkan untuk pohon yang ditanam di pinggir sungai, dia mempunyai akar yang dangkal. Kemudian diumpamakan lagi, ketika ada hujan badai yang datang, tanaman yang ditanam di pekarangan, di lahan yang luas itu, dia kuat karena akarnya itu menunjuk ke bawah, ya kan? Dia berakar kuat. Kemudian kalau yang ditanam di pinggir sungai, dia tidak bisa bertahan. Dia akan hanyut ketika ada hujan angin dan topan yang datang, karena terhempas oleh air sungai yang mengalir. Di sini, akar merupakan bagian dari tanaman yang sangat penting. Sekalipun akar itu tidak kelihatan karena dia tumbuh di dalam tanah. Peranan akar itu sangat menentukan bagi kita. Diumpamakan sebuah pohon ini adalah seperti kita, ya, dalam kehidupan kita. Pasti Tuhan izinkan setiap permasalahan dan persoalan di dalam kehidupan kita. Ya. Kita tidak tahu setiap apapun yang kita hadapi, setiap persoalan apapun yang kita hadapi, kita tidak tahu. Ya. Tuhan yang akan mengatur kita. Asalkan kita selalu terpaut kepada Tuhan. Sama halnya ketika kita menghadapi setiap persoalan, setiap permasalahan yang kita hadapi itu, apakah iman kita itu berakar kuat di dalam Tuhan? Ya. Tuhan mengizinkan setiap persoalan, Tuhan mengizinkan setiap permasalahan itu datang kepada kita. Tuhan itu ingin menguji kita, apakah iman kita itu kuat kepada Tuhan atau tidak. Ya. Setiap permasalahan yang kita hadapi, setiap persoalan yang kita hadapi, setiap masing-masing orang, kita tidak tahu. Tetapi Tuhan izinkan itu di dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan. Supaya kita tahu Tuhan adalah sumber kehidupan kita. Dengan bagaimana? Dengan kita selalu membaca firman kebenaran tentang Tuhan. Dan selalu kita mendengarkan firman-firman yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya iman kita tetap berakar kuat di dalam kita, supaya bertumbuh di dalam kita dan menghasilkan buah yang manis buat orang-orang di sekitar kita. Setiap permasalahan dan persoalan yang kita hadapi itu adalah ujian bagi kita. Permasalahan dan persoalan yang kita hadapi itu Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita tahu seberapa dekat kita dengan Tuhan, seberapa kuat kita berakar kepada Tuhan. Di Alkitab juga dikatakan di dalam
Di dalam Yeremia ayat 12, Yeremia 12 ayat yang kedua, Engkau membuat mereka tumbuh dan mereka juga berakar. Mereka tumbuh subur dan menghasilkan buah juga. Jadi kalau kita bisa menghadapi setiap persoalan, bisa menghadapi setiap permasalahan yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, apa kita selalu terpaut kepada Tuhan, Tuhan pasti akan berikan jalan keluar yang terbaik buat kita. Apabila kita tetap teguh, tetap menjalankan firman Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan hasil yang terbaik buat kita. Setiap orang yang mempunyai permasalahan, mempunyai persoalan, apabila dia tetap terpaut pada Tuhan, dia akan selalu tenang dalam menghadapi setiap persoalan tersebut. Yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu ada buat kita. Jadi mari kita mempunyai akar yang kuat di dalam Tuhan, supaya ketika persoalan dan permasalahan yang mungkin itu berat bagi kita, bagi kehidupan kita, kita akan tetap bertahan dan melampauinya, asal kita selalu terpaut kepada Tuhan. Oke, itu adalah sharing yang Misulan dapat sampaikan pada pagi hari ini. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat setiap berkat yang memberikan bagi setiap kami ya Tuhan. Hingga pada hari ini ya Tuhan, Kau selalu memberikan kesehatan kepada kami. Tuhan, buat hati kami untuk selalu berakar kuat di dalam Engkau ya Tuhan. Ketika kami menghadapi permasalahan, ketika kami menghadapi persoalan dalam kehidupan kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau akan berikan jalan keluar yang terbaik ya Tuhan. Hamba yakin dan percaya setiap anak-anak-Mu ini adalah mempunyai akar yang kuat di dalam Engkau ya Tuhan. Akar yang selalu setia kepada Engkau ya Tuhan. Iman yang kuat di hadapan Engkau ya Tuhan. Dan kiranya Tuhan, untuk pembelajaran pada pagi hari ini, kiranya Tuhan akan selalu sertai dan bimbing ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.